Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Unpad semuanya, selamat datang lagi di Get to Know Your Body. Indahnya langit tak bercacat, turunkan rahmat lewat rintik hujan. Yuk Sobat Unpad dan Camaba merapat, lanjut lagi ke ekonomi pembangunan. Nah, sebetulnya ekonomi pembangunan itu sih sebetulnya bahasnya tentang apa sih? Atau kalau lulusan dari situ bakal jadi apa? Nah, sekarang kita sudah mengundang Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Pembangunan Pancabudi, yaitu Bapak Dr. E. Bahtiar Effendi SE MSI. Selamat datang nih Bapak, apa kabar? Ya, terima kasih Mbak Zata, Ya. Bu Zata atas undangannya. Ya, jadi sebetulnya Pak BE ini dia panggilan akrabnya nih, panggilan dekatnya dipanggil Pak BE. Nah, beliau adalah akademisi, politisi sekaligus organisatoris ya. Jadi beliau adalah Kepala Hubungan Antar Lembaga di Medan Medical Tourism, yaitu sebuah lembaga yang berfokus kepada pariwisata dalam bidang medis ya. Siap. Dan juga Wakil Ketua Umum Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, juga Sekretaris Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Kota Medan, dan juga sebagai politisi ini beliau merupakan Kabalitbang Partai Demokrat Sumatera Utara. Jadi beliau ini sangat aktif di komunitas juga, di partai politik juga, sebagai akademisi juga aktif. Nah, oleh karena itu berarti beliau ini punya peran yang cukup strategis dan signifikan untuk Kota Medan tentunya. Nah, jadi kita langsung saja ke pertanyaan terkait dengan keilmuan ekonomi pembangunan ini bersama Pak BE. Gimana Pak, sudah siap menjawab pertanyaan yang sangat siap sekali karena kita sudah 3 tahun di Prodi Ekonomi Pembangunan. Baik, ini Pak BE ini selalu sehat dan bersemangat ya Pak ya. Ya. Nah, langsung saja ke pertanyaan paling mendasar nih tentang keilmuan. Program studi ekonomi pembangunan itu belajarnya tentang apa nih? Ya, inilah yang paling banyak ditanya oleh calon mahasiswa. Menjadi gambaran umum ya Pak ya. Juga yang paling banyak ditanya oleh masyarakat. Sebenarnya Prodi Ekonomi Pembangunan itu adalah salah satu cabang ilmu ekonomi yang khusus mengkaji persoalan-persoalan ekonomi. Nah, sehingga di ekonomi pembangunan kita bisa mendapatkan solusi secara kritis, secara inovatif dan sangat kreatif. Baik, jadi sebetulnya kalau di ekonomi pembangunan itu kita lebih menjadi seorang analis. Analis, betul sekali Bu. Jadi analis kebijakan dan bagaimana membangun ekonomi yang berkelanjutan dan memberikan kesejahteraan untuk masyarakatnya. Betul Nah, sekali. kalau di Unpad, ekonomi pembangunan ini pasti kan punya beberapa konsentrasi yang artinya mahasiswa ini akan berfokus pada keilmuan tentang apa nih di ekonomi pembangunan. Kalau di sini ada berapa sih konsentrasi kita dan perbedaan masing-masing konsentrasi itu sendiri gimana? Ya, sesuai dengan visi dan misi Prodi Ekonomi Pembangunan itu sendiri, kita memiliki 3 konsentrasi. Yang pertama adalah konsentrasi di bidang ekonomi moneter dan perbankan. Yang kedua adalah konsentrasi di bidang ekonomi publik dan sumber daya alam. Dan yang ketiga, konsentrasi ekonomi syariah. Oke, jadi ada 3 ya Pak, yang mulai dari moneter, syariah, dan yang satu lagi tadi ekonomi publik dan sumber daya alam. Itu lebih berfokus kepada kebijakan fiskal pemerintah. Oh, jadi kalau moneter tentunya kebijakan moneter yang dibahas. Betul, kalau di SDA berarti kebijakan publik. Baru satu lagi tadi ekonomi syariah. Ekonomi syariah. Nah, yang memang saat ini sedang dilirik menjadi salah satu solusi ekonomi bagi dunia. Nah, kalau si mahasiswanya ini sudah mulai tertarik nih, ada dari 3 konsentrasi ini kan tentunya hanya boleh milih satu ya Pak ya? Ya, nggak boleh milih semua ya? Tidak boleh, dia harus konsentrasi. Konsen ya, Iya. konsen pada satu titik gitu. Jadi semester berapa nih kita mulai bisa milih konsentrasinya? Kalau selama ini masih kita rancang itu di semester 5. Artinya semester 5, mata kuliah itu semester 1 dan sampai 4 itu masih sama. Tapi dengan adanya MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kita akan berancang di semester 3. Artinya lebih cepat mereka fokus pada satu konsentrasi. Ini akan membuat mereka lebih memiliki kompetensi di bidang masing-masing. Jadi mereka lebih spesifik langsung ya di semester 3-nya aja. Jadi mungkin semester 1 dan 2 lebih kepada teori dan pengetahuan dasar, maka di semester 3 mulai fokus pada apakah dia mau memilih moneter,
Berarti ngomonginnya tentang kebijakan yang mengatur jumlah uang beredar barangkali. Iya, betul. Atau dia lebih mau bagaimana mengatur kebijakan penerimaan dan pengeluaran pemerintah nih, fiskal berarti ya, lebih Iya. ke SDA atau mungkin ke syariahnya. Ya. Berarti Mungkin ya. boleh saya tambahkan sedikit, konsentrasi ekonomi moneter mahasiswa itu nanti akan banyak dia mempelajari tentang keuangan dan perbankan. Perbankan juga ya di situ. Jadi itu dia. bukan hanya kebijakan tapi dari segi sektor perbankannya juga dibahas di situ. Pasti. Ya. Nah, jadi berarti bisa berfokus kepada finance juga di situ ya. Nah, kemudian kalau di prodi ekonomi pembangunan, mahasiswanya itu aktivitasnya apa saja dan mungkin kerjasama apa saja nih yang sudah dibangun dari prodi ini sendiri? Ya, yang pertama mahasiswa kita libatkan dalam pengembangan diri dan bakat. Nah, setiap ada lomba misalnya penulisan karya ilmiah, lomba debat, lomba pidato, bahkan lomba-lomba yang di luar akademik lainnya itu mereka kita ikutkan. Baik di tingkat regional maupun nasional, bahkan mereka juga ada di tingkat internasional. Dan kita ada juga yang mahasiswa kita berprestasi. Nah, kemudian kalau untuk kerjasama, kita tentu bekerjasama dengan para stakeholder. Nah, dalam hal ini sesuai dengan konsentrasinya, kita bekerjasama dengan OJK sebagai otoritas moneter, juga dengan BI juga sebagai otoritas moneter, dan juga bekerjasama dengan berbagai banyak bank-bank umum lainnya. Kemudian kita juga bekerjasama dengan Pelindo, karena kita juga ada mata kuliah ekonomi maritim, kita juga bekerjasama dengan lembaga-lembaga ekonomi syariah lainnya. Oke, jadi sebetulnya di sini kegiatan mahasiswanya ini bukan hanya kegiatan akademis yang hanya di pembelajaran saja, tapi kita juga mendukung adanya prestasi non akademik dan lainnya, yang bahkan sebetulnya mahasiswa dari ekonomi pembangunan juga sudah meraih prestasi baik nasional maupun internasional ya sudah ada. Nah, jadi terkadang orang berpikir begini, ekonomi pembangunan ini terkesan sesuatu yang terlalu besar untuk dibayangkan itu, karena membangun ekonomi itu tidak semudah itu, ya kan? Nah, sebetulnya bagi mahasiswa dalam bidang ekonomi pembangunan ini, mereka apa sih kontribusi yang bisa mereka lakukan dan sebetulnya itu tuh bisa kita lakukan? Ya, di awal memang kalau kita bicara ekonomi pembangunan itu sangat luas. Sebenarnya kalau dalam mata kuliahnya disebut dia kajiannya itu lebih kepada ekonomi makro. Tapi sebenarnya kita bisa buat turunannya, yaitu menjadi perencana pembangunan daerah. Bahkan dia bisa di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten kota, bahkan bisa di desa. Apalagi dengan moto 4, membangun desa, membangun Indonesia. Tapi kalau secara umum tentu lebih kepada bagaimana perencanaan terhadap pembangunan nasional. Jadi tergantung kita menggunakannya di mana. Karena kekuatan ekonomi pembangunan itu yang dimiliki oleh mahasiswa adalah daya analisisnya. Oke, berarti sebetulnya kompetensi terbesar atau modal terbesar dari lulusan ini adalah mereka sebagai analis dan mereka bagaimana merencana pembangunan baik itu nasional, regional maupun desa. Jadi sebetulnya bisa aplikatif ke segala skala, yang dimana sebetulnya kalau kompetensi seperti itu tidak tergantikan bahkan dengan robot sekalipun ya, karena analis itu kan hanya kita nih yang bisa berpikir bagaimana memformulasikan segala data-data dan kesimpulan dari kebijakan-kebijakan yang ada. Nah, ini pertanyaan yang pasti paling dipikirkan oleh para mahasiswa nih. Jurusan ekonomi pembangunan ini punya prospek kerja yang berkelanjutan nggak sih di masa depan? Ya, dengan masuknya era disruption ini, tentu banyak pekerjaan yang digantikan oleh robot, ataupun minimal berkurangnya tenaga kerja di satu sektor industri tertentu. Nah, ini menjadi persoalan bagi adik-adik calon mahasiswa mau memilih prodi apa. Nah, ternyata ekonomi pembangunan dia punya prospek yang berkelanjutan, dalam artian bagaimana dia bisa menjadi seorang analis yang strategik dan juga sebagai perencana baik di bidang swasta maupun pemerintahan. Bahkan di sektor industri sekalipun, pemikiran-pemikiran ekonomi pembangunan dengan pendekatan analitik matematika seluruhnya bisa dipecahkan menjadi sebuah solusi yang sangat solutif. Jadi dengan adanya sosial 50 atau revolusi industri 5.0 itu tidak ada masalah. Jadi dampak dari teknologi disruption ini atau penggantian pekerja dengan AI itu
tidak terlalu berdampak kepada lulusan ekonomi pembangunan karena memang skill mereka dan kompetensi mereka adalah analitis yang memang tak tergantikan gitu ya. Nah, jadi ini berkaitan juga nih, skill apa sih yang akan didapatkan oleh para lulusan ekonomi pembangunan dan apa sih keunikan dari lulusan ini? Jadi berkaitan dengan yang sebelumnya barangkali. Ya, dari awal saya selalu mengimbau bagi adik-adik calon mahasiswa yang memiliki kemampuan matematika, apakah itu matematika dasar ataupun lebih tinggi lagi, itu adalah bisa memiliki peluang untuk memecahkan segala persoalan ekonomi dan juga menjadi solusi dengan bertumbuhnya berbagai industri yang sudah berpatokan kepada teknologi modern. Nah, di sini ekonomi pembangunan dia akan selalu adil karena di mana ada tantangan, di sana ada peluang bagi orang yang memiliki kompetensi matematika dasar, karena seluruhnya akan dipecahkan dengan pendekatan matematis, sehingga alumni ekonomi pembangunan mereka akan menjadi seorang analisis yang bisa memecahkan persoalan-persoalan ekonomi dan perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri yang pada akhirnya beroutput kepada industri. Oke, jadi sebetulnya mungkin kalau terdengar matematika nih agak takut gini ya, matematikanya harus yang gimana? Ya, sebetulnya kalau untuk keahlian matematikanya mungkin itu akan lebih kepada matematika terapan, yang dia menganalisis data dan juga berarti para lulusannya hadir sebagai solusi bagi semua orang dan sangat dibutuhkan ya sebetulnya ya. Nah, jadi selain menjadi ekonom ini, sering kan pertanyaannya, kalau ekonomi bangunan berarti jadi ekonom, kalau nggak jadi ekonom terus kemana? Nah, sebetulnya pekerjaan apa aja yang bisa dilakukan para lulusan ini? Ya, betul. Sebelum saya menjawab ke sana tadi mungkin ada pertanyaan, kalau kami tidak paham matematika bagaimana? Nah, disinilah sekarang ekonomi pembangunan kita mengklaster kompetensinya. Ada klaster 1, ada klaster 2. Untuk klaster 1 memang lebih banyak menggunakan pendekatan matematik. Misalnya menjadi dosen di bidang ekonomi, menjadi peneliti di bidang ekonomi. Tapi ada klaster 2, mereka cukup sebagai tenaga ahli. Artinya apa? Cukup mereka mengetahui matematika dasar yang sebenarnya sudah mereka pelajari waktu di SMA atau di SMU dulu, atau bahkan di SMK. Nah, artinya apa? Tidak harus menjadi seorang ekonom, tapi minimal bisa membantu ekonom itu sendiri dalam hal menganalisis data, menginput data, bahkan menginterpretasikan data. Ya. Jadi sebetulnya ekonomi pembangunan ini keunikannya itu dia sebagai data analis, di mana sebetulnya data analis ini banyak dicari dan juga dengan gaji yang cukup tinggi nih, karena menggunakan pembuktian matematika dan lain, dan juga jangan khawatir ada pilihan ya, jadi ada yang mau berfokus ke maka ke pembuktian matematikanya. Nah, kalau memang lebih ke terapannya, lebih kepada interpretasinya data, kita punya klaster 2. Jadi itulah gunanya klaster-klaster yang ada di Unpad ini ya Pak ya. Nah, sejauh ini ada berapa sih mahasiswa yang sudah berkuliah di ekonomi pembangunan Unpad? Ya, alhamdulillah setiap tahunnya sebelum COVID itu kita meningkat. Nah, memang setelah ada COVID tentu ada penurunan dan ini terjadi di seluruh prodi. Tapi alhamdulillah juga sampai ke sini tahun 2022 itu terjadi peningkatan sehingga total mahasiswa kita lebih kurang 600 mahasiswa. Kalau menurut hitungan saya, ini untuk prodi ekonomi pembangunan di seluruh Indonesia itu mahasiswa terbanyak itu ada di Pancabudi, karena kita sudah akreditasi A, bahkan kita sudah akreditasi unggul, sehingga mahasiswa kita bisa bergerak leluasa untuk mencari pekerjaan baik di sektor swasta, bisnis maupun di sektor pemerintahan itu sendiri. Oke, nah terakhir nih Pak, kira-kira apa pesan buat para calon mahasiswa yang masih ragu, masih bingung atau masih ngambang ini untuk memilih jurusan ekonomi pembangunan? Silakan Pak. Ya, yang pertama saran saya adalah adik-adik calon mahasiswa jangan ragu untuk bergabung di prodi ekonomi pembangunan, karena kita memiliki banyak dosen yang sudah doktor, kita sudah akreditasi A, ini akan memudahkan kita melamar pekerjaan yang memang mewajibkan akreditasi A, misalnya BI, OJK. Kemudian sebenarnya belajar ekonomi pembangunan itu makin lama makin asik, karena dia berkaitan langsung dengan persoalan-persoalan yang kita hadapi setiap hari. Baik, terima kasih banyak Pak BE. Sudah dipaparkan panjang lebar nih oleh Pak BE tentang prodi ekonomi pembangunan.
Nah, jadi buat calon mahasiswa yang mau masuk jurusan ekonomi pembangunan atau yang masih ngambang, yuk jangan ragu lagi ya. Jangan salah pilih, segera daftarkan diri kalian di Universitas Pembangunan Pancabudi. Kenapa? Supaya kalian bisa jumpa dengan Pak BE dan para sivitas akademika Unpad lainnya yang siap mencetak generasi unggul berwawasan global. Ayo kuliah di Unpad, beriman, berilmu, berkarya. Terima kasih banyak dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak BE. Iya, makasih Bu Zata.